Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Saudara, pernahkah saudara mengalami seperti apa yang sudah saya alami ketika kita bertemu dengan sahabat di masa kecil kita yang kita tahunya dulunya itu teman kita itu nggak pintar-pintar amat di kelas, dia nggak masuk 10 besar, tapi ketika kita bertemu ketika sudah dewasa, dia bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terus kita sebagai sahabatnya melihat semua kesuksesan yang diterima oleh sahabat kita ini, bertanya apa rahasia kunci sukses dari apa yang sudah dialami oleh sahabat kita ini. Kita sangat terkagum-kagum sampai-sampai bilang amazing, dan pastinya kita mau tahu saudara apa yang menjadi kunci sukses dari saudara kita ini. Dan ternyata sahabat saya ini hanya tertawa dan bilang, apa yang saya miliki itu semua milik Tuhan. Dan suatu saat semuanya itu akan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Yang sangat luar biasa saudara, hari gini masih ada orang yang rendah hati, yang benar-benar mengakui bahwa apa yang dia miliki itu semuanya milik Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari atas apa yang ada pada kita ini semua itu milik Tuhan, dan Tuhan pemilik kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk boleh percaya hanya pada kuasa Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Tuhan yang kita sembah secara langsung, tapi saudara, jiwa kita itu akan mengalami ketenangan, jiwa kita bermegah melihat betapa besarnya kasih Tuhan dan menjaga kita, Dia melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang jahat. Sehingga ada keyakinan yang boleh memberikan semangat dalam kehidupan kita untuk dapat lagi berkarya dan melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah saudara, nas ini merupakan pujian dari seorang Daud, di mana dia benar-benar merasakan kelegaan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Daud ditahan oleh orang-orang Filistin, Daud harus berpura-pura gila. Dan dia menyadari itu semuanya merupakan cara supaya dia boleh keluar dari tekanan para musuh-musuhnya yang berusaha mau menghabisi jiwanya. Dia mengambil akal itu, mengambil cara tersebut, dan akhirnya saudara, dia merayakan kebebasannya dengan menyuarakan kasih Tuhan. Dan dia mengandalkan kuasa Tuhan. Inilah kerendahan hati dari seorang Daud. Dan dengan cara Tuhan, Tuhan membebaskan dia dari segala mara bahaya. Saudara, nas ini merupakan ungkapan syukur Daud kepada Tuhan. Dan itu yang dia sampaikan kepada kita pada hari ini. Nah sekarang bagaimana dengan kita saudara, respon kita saat kita menghadapi masa-masa sulit? Apakah kita marah-marah, ya ngambek sama Tuhan, nggak mau ke gereja, tidak datang ke Baktian Week, atau masuk di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di tengah-tengah gereja, atau jangan-jangan kita salah satu orang yang suka nyala-nyalain gereja, apa kepedulian gereja kepada kami? Saudara, hari ini firman Tuhan menguatkan kita, supaya kita boleh terus melangkah maju, dan melihat, menghadapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan biarlah penyertaan Tuhan
itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kita dengan tenang dapat melihat apa ya yang harus saya lakukan. Pemazmur katakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Hari ini kita diingatkan juga supaya jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Pemazmur mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan dan dia mengalami kebahagiaan yang sejati, saudara, di dalam kehidupannya. Karena itu, saudara, mari kita selalu mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar yang melakukan kehendak Tuhan, meskipun terkadang kita bingung sendiri, ada saja orang yang membenci kita, ada saja orang yang negative thinking dengan kebaikan yang kita lakukan. Padahal saudara, kita sama sekali tidak pernah mengusik orang-orang yang membenci kita. Tapi kembali lagi saudara, ingat, kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan dan tetaplah rendah hati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan tetaplah berseru kepada Tuhan. Imani hidup orang benar itu akan senantiasa dipenuhi dengan kelimpahan dan sukacita yang indah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam perlindungan-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk boleh percaya akan janji-Mu, agar kami tidak khawatir dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi. Biarlah iman kami semakin teguh dan kami mampu memuji Tuhan dalam setiap kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Bersama-Mu kami kuat menjalani hari-hari kami, karena kami percaya Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kasihani kami ya Tuhan, berkati segala kehidupan kami, berkati segala pekerjaan yang kami lakukan, agar semua itu dapat membawa sukacita yang indah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Berkati semua umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, biarlah tangan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakitnya, sehingga saudara kami dapat menerima kesembuhan, dan mereka benar-benar boleh melihat kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Persatukan kami ya Tuhan di dalam kasih setia-Mu. Engkau yang mengampuni kami dari segala pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.